7 fakta Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang berjuluk pedang Allah Ta'ala. Yang pertama, Khalid bin Walid wafat bukan di medan perang. Aku telah mengikuti perang ini dan itu. Sampai-sampai pada tubuhku tidak ada tempat sejengkal pun melainkan terdapat bekas sayatan pedang, tusukan tombak, dan luka akibat terkena panah. Kini aku akan meninggal di atas tempat tidurku secara wajar, sebagaimana matinya seekor unta. Maka dari itu, mata para pengecut tidak akan terpejam, ujar Khalid bin Walid menjelang wafatnya. Pernyataan Khalid bin Walid ini dinukil dari buku yang berjudul Inilah Faktanya karya Utsman bin Muhammad Al-Khamis. Khalid bin Walid wafat pada 21 Hijriyah atau 642 Masehi. Yang kedua, lebih senang di tengah-tengah pasukannya dari kondisi apapun. Khalid bin Walid sebagaimana dinukilkan dari kitab Al-Bidayah juga pernah menyatakan, malam saat aku dihadiahi seorang pengantin atau malam ketika aku mendengar kabar gembira dengan lahirnya seorang anakku, semua tidak akan lebih aku sukai dibanding tatkala berada di tengah pasukan muhajirin pada malam yang dingin sedingin es, demi menunggu saat-saat untuk menyerang musuh esok paginya. Yang ketiga, Khalid bin Walid ikut lebih dari 100 pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium dan selalu menang. Ia merupakan panglima perang yang ahli dalam strategi militer. Di bawah kepemimpinan militer, Jazirah Arab bersatu dalam kekhalifahan. Yang keempat, kebal terhadap racun. Khalid bin Walid adalah orang yang paling gigih dalam berperang. Banyak ancaman yang ia hadapi. Selain banyaknya bekas luka di tubuhnya, Khalid bin Walid juga tak mempan diracun. Alkisah, suatu hari Khalid bin Walid singgah di suatu kampung. Orang-orang memperingatkannya, waspadalah terhadap racun. Janganlah minum sungguhan orang-orang asing. Namun Khalid menjawab, berikan racun itu kepadaku. Kemudian beliau mengambil minuman beracun itu lalu meneguknya sambil membaca bismillah. Dan tidak terjadi sesuatu pun yang membahayakannya. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Baihaqi dan Abu Naim dari Abu Safar. Yang kelima, mengubah arak menjadi madu dan cuka. Ceritakan bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Khalid dengan membawa geribah, tempat air dari kulit unta berisi arak. Khalid lalu berdoa, ya Allah, jadikanlah arak ini madu. Lalu arak itu berubah menjadi madu. Dalam versi lain diceritakan bahwa ada seorang laki-laki melewati Khalid dengan membawa geribah berisi arak. Khalid bertanya kepadanya, apa ini? Ia menjawab, cuka. Kemudian Khalid berdoa, ya Allah, jadikan isi geribah ini cuka. Lalu orang-orang melihat geribah itu berisi cuka, padahal sebelumnya arak. Riwayat Ibnu Abi Dunya dari Khaisamah. Yang keenam, dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa Khalid bin Walid bertabruk dengan rambut Nabi. Dari Ja'far bin Abdillah bin Hakam, ia berkata, sesungguhnya Khalid bin Walid pernah kehilangan songkok, sorban, kopiah miliknya saat perang Yamruk. Ia berkata, carilah ia. Sahabat mencarinya pun tidak menemukannya. Kembali ia berkata, carilah ia. Dan sahabat akhirnya menemukannya. Ternyata ia hanya sebuah sorban lawas. Khalid bercerita, Rasulullah SAW pernah melaksanakan umroh dan mencukur rambutnya. Para sahabat pun bergegas menuju ke arah tempat rambut baginda. Maka aku pun mendahului mereka sehingga memperoleh rambut kepala bagian depan Rasulullah. Kemudian rambut itu aku letakkan ke dalam sorban ini, maka tidaklah aku ikut dalam berperang. Sementara rambut itu bersamaku, kecuali aku diberi kemenangan. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani. Yang ketujuh, diberhentikan sebagai panglima perang saat Khalifah Umar bin Khattab. Kemenangan Khalid bin Walid dalam setiap perang yang dipimpinnya, termasuk penaklukan Persia, membuat dirinya dipuja umat Islam. Nama Khalid bin Walid sebagai penakluk yang gagah perkasa dan pahlawan yang tak terkalahkan menjadi tersiar kemana-mana. Anak-anak muda di Madinah pun mulai menyanyikan syair-syair yang memuji-muji kepahlawanan dan kegagahan Panglima Khalid ini. Kondisi ini dibaca dengan keprihatinan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat Khalid rapat menyusun strategi untuk menaklukkan Romawi Timur, ia diberhentikan sebagai panglima perang oleh Khalifah Umar bin Khattab dan diganti oleh Abu Ubaidah. Khalid pun mempertanyakan keputusan Umar tersebut. Umar pun menjelaskan, aku takut hal ini akan berkembang menjadi keyakinan seolah-olah engkaulah satu-satunya yang sanggup memenangkan seluruh perjuangan ini, dengan atau tanpa syafaat Allah SWT. Bukankah dengan demikian mereka menjadi musyrikin? Maka aku ingin buktikan kepada mereka bahwa Umar, hamba Allah yang lemah dan hina ini, telah sanggup menjatuhkan engkau panglima yang gagah perkasa. Dengan demikian kuharapkan mereka kembali memuji dan memuja hanya Allah SWT.